Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan malam Majelis Resort GKI Sampit edisi Rabu 2 Oktober 2024, yaitu terdapat dalam kitab Ester 8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-17. Masuk dalam perikop perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Saya akan membacakan Ester 8 ayatnya yang ke-1 dan ke-5. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, setru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapatkan kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Ester 8 ayat yang ke-1 sampai yang ke-17, saya mengambil tema semua bisa dipakai Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan dapat memakai siapapun untuk menyatakan kemuliaannya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan Tuhan bisa mengubah hidup seseorang jika ia mau taat dan menyerahkan hidupnya dalam bimbingan dan tuntunan tangan kasih-Nya. Kalau kita melihat dalam nas kita hari ini, seorang tokoh perempuan yaitu Ester. Kalau kita tanya siapa Ester, ia adalah seorang ratu yang dipilih berdasarkan kontes kecantikan. Ia kemudian menggantikan Ratu Wasti sebagai pemaisuri. Ester dikenal sebagai ratu yang pemberani, ratu yang tegar, yang saleh, seorang yang kuat, bahkan rela berkorban demi bangsanya. Ia menjadi salah satu perempuan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyelamatkan pemusnahan nyawa orang-orang Yahudi yang akan dibinasakan di kerajaan Persia. Nah, kita mengisahkan tentang tokoh penting Yahudi, yaitu Ester dan Mordekai, yang berada di istana Ahasiweros. Bangsa Yahudi di sana banyak mengalami ketidakadilan, khususnya oleh peran jahat dari tokoh kalangan istana yang sangat berpengaruh yang bernama Haman, di mana hukuman mati akan dijatuhkan kepada Mordekai karena Mordekai dianggap tidak menghormati Haman sebagai orang kepercayaan dari Raja Ahasiweros. Akibatnya disahkan raja surat dengan rencana pemusnahan orang Yahudi di seluruh kerajaan. Mordekai akan digantung, dan tiang gantungan telah didirikan. Tetapi pada waktu itu Ester yang Yahudi menghadap kepada raja untuk menghalangi peristiwa itu. Ester mengatakan ada catatan resmi yang memperlihatkan bahwa Mordekai pernah menyelamatkan raja dari usaha pembunuhan atas dirinya. Dengan diberi keterangan seperti itu, raja ternyata menarik kembali perintah pembunuhan kepada Mordekai, dan sebaliknya Hamanlah yang digantung pada tiang gantungan itu. Atas permintaan Ester kepada raja,
akhirnya dikeluarkan undang-undang untuk memperbolehkan orang Yahudi melakukan perlawanan kepada musuh mereka di seluruh wilayah jajahan Persia. Kini kondisi justru berbalik 180 derajat. Dulu orang Yahudi sangat takut kepada musuh mereka, sekarang mereka justru sangat ditakuti oleh musuh-musuh yang jahat kepada mereka. Bahkan dulu pembesar yang melakukan penindasan terhadap orang Yahudi, sekarang justru terbalik. Mereka memberikan dukungan yang secara penuh terhadap perjuangan orang Yahudi tersebut. Saudara-saudara, melalui kisah perjuangan Esther, kita dapat melihat bahwa Allah berkenan memakai hidup seorang untuk menyatakan kasih-Nya. Allah memilih Esther bukan karena parasnya yang cantik, tetapi Esther dipilih karena ketaatannya, karena keberaniannya, karena ketekunannya, dan Esther selalu menantikan pertolongan satu-satunya hanya daripada Tuhan. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apapun jenis pendidikan, apapun pekerjaan kita, sosial kita baik miskin atau kaya, laki-laki atau perempuan, semuanya tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Setiap orang tentu mempunyai latar belakang yang masing-masing berbeda. Tetapi Tuhan akan memakai siapapun untuk menyatakan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Bahkan bila kita bertekun dan berdoa dan bersabar menantikan pertolongan Tuhan, maka Ia akan menolong kita dengan caranya yang hebat, dengan caranya yang luar biasa. Begitupun dalam firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat bukti nyata kasih Allah kepada umat-Nya. Bukti nyata kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya dalam keadaan apapun. Bahkan dalam situasi dan kondisi yang menyesakkan sekalipun. Percayalah, setiap orang yang taat, setiap orang yang memberikan keberanian, serta bertekun dalam imannya hanya kepada Tuhan, hidupnya akan selalu disertai, ditolong, dibimbing. Maka dari itu, mulai dari sekarang ini mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Percayalah, Ia akan menyelamatkan kita. Karena Tuhan selalu ingin menyatakan karyanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan diri kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih firman-Mu pada hari ini. Salah satu tokoh perempuan yang bernama Esther telah dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tuhan berkenan memakai hidupnya sebagai seseorang yang menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di mana Engkau memilih Esther bukan karena kecantikannya, tetapi karena ketaatannya, keberaniannya, bahkan ketekunannya dalam menantikan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Begitupun kami ya Tuhan sebagai umat-Mu. Siapakah kami? Baik miskin atau kaya, laki-laki perempuan, berada ataupun tidak, semuanya adalah sama di hadapan Tuhan. Walaupun kami mempunyai latar belakang yang berbeda, tetapi Tuhan akan memakai siapapun kami untuk menyatakan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami mau bertekun, ketika kami mau berdoa,
Ketika kami mau bersabar menantikan pertolongan Tuhan, maka Tuhan pun akan menolong kami. Dengan caramu yang luar biasa, dengan caramu yang hebat itu. Maka dari itu ya Tuhan, biarlah melalui firman pada hari ini kami selalu diingatkan, jadikan kami, setiap pribadi kami, menjadi orang yang selalu taat, memiliki keberanian untuk bertekun di dalam iman percaya kami, hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebagaimana Tuhan tidak meninggalkan Esther dan umat-Mu. Tuhan justru akan menyertai kami, membimbing kami, dan menolong kami. Untuk itu kami ingin serahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.